Akses sanitasi aman mempunyai peran penting terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhannya merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi setiap warga negara. Mandat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM, di mana jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan layanan pengolahan air limbah domestik ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya. Data Susenas 2020 menunjukkan capaian 79,5% untuk akses sanitasi layak, termasuk 7,6% untuk sanitasi aman. Namun, masih ada 6,2% yang masih buang air besar sembarangan atau BABS. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sanitasi bagi 100% warga negaranya adalah perihal pembiayaan. Sebagai gambaran, untuk mencapai target nasional, akses sanitasi layak 90% dan sanitasi aman sebesar 15% pada tahun 2024, Indonesia membutuhkan dana sekitar 140,43 triliun rupiah, di mana APBN melalui kementerian atau lembaga dan DAK baru mampu menopang 53% dari total kebutuhan anggaran. Sisanya diharapkan dari masyarakat melalui pengusaha sanitasi dan lembaga keuangan mikro. Namun, bagaimana cara agar masyarakat, pengusaha sanitasi dan lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi menutupi selisih anggaran yang masih cukup besar itu? Diperlukan terobosan strategi pembiayaan SPM sanitasi. Salah satunya menerapkan pemilahan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah pada kelompok sasaran yang tepat, sehingga dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Pemilahan sumber pembiayaan berdasarkan kelompok sasaran selanjutnya disebut dengan segmentasi. Upaya ini sudah dimulai oleh pemerintah daerah seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Kota Bogor, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Baru, dan Kota Jayapura. Pembelajaran dari 11 kabupaten dan kota yang telah memulai segmentasi pembiayaan dapat dilakukan ketika pemerintah daerah memperjelas sasaran atau fokus di antara sumber pembiayaan, memfasilitasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan non-pemerintah untuk mengurangi gap atau kesenjangan pembiayaan, memperjelas pembagian peran di antara sumber pembiayaan pemerintah dan non-pemerintah yang dapat dimanfaatkan Pemda. Bagi rumah tangga yang secara ekonomi mampu, Pemda mendorong untuk mandiri membangun jamban dengan tangki septik melalui pengusaha sanitasi dan menyedotnya secara berkala. Untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah tetapi memiliki kemampuan membayar dengan mencicil, Pemda bekerja sama dengan pengusaha sanitasi dan lembaga keuangan mikro menyediakan produk dan layanan sanitasi. Sedangkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan tidak mampu mencicil, maka Pemda mengkategorikan mereka ke dalam kelompok sasaran penerima hibah. Inilah pendekatan segmentasi untuk mendukung pencapaian target SPM sanitasi. Ada strategi pemilahan peran dan peruntukan sumber pembiayaan pemerintah dan non-pemerintah berdasarkan kelompok sasaran. Jika pendekatan segmentasi sudah dilakukan, maka akan mendukung mobilisasi semua sumber pembiayaan sehingga membantu percepatan pencapaian SPM sanitasi. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan akses sanitasi aman untuk peningkatan kualitas hidup.